Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk, di sini saya akan memaparkan potensi individu dengan kecerdasan musikal. Sebelumnya, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu kecerdasan majemuk dan jenis-jenisnya. Menurut Howard Gardner, seorang ahli pendidikan dan psikolog, dalam bukunya Multiple Intelligence menyatakan, kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. 8 kecerdasan menurut Gardner. 8 kecerdasan tersebut adalah verbal linguistik, logical mathematical, naturalistik, intrapersonal, visual spatial, musikal, body kinestik, interpersonal. Maaf, saya ulang, visual spasial. Dalam ilmu psikolog, kecerdasan memang terbagi menjadi banyak bagian dan juga porsi, di mana kecerdasan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari banyak sudut pandang. Hal ini yang membuat manusia tidak bisa menyamakan kecerdasan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Ada mereka yang pintar dalam berteori dan tidak pada lapangan. Tak jarang orang memiliki kecerdasan yang multiple atau ganda. Yang mungkin sering Anda lihat adalah seseorang dengan banyak kemampuannya. Ia dapat melakukan banyak hal. Untuk inilah kita mempelajari pembelajaran mengenai kecerdasan yang berbeda di dalam setiap individu. Dengan pembelajaran ini diharapkan dapat dimengerti oleh semua kalangan, khususnya para orang tua untuk anaknya, bahwa semua individu memiliki porsinya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan atau dibandingkan. Sebagai contoh, salah satunya kecerdasan musikal, di mana kecerdasan musikal ini umumnya dimiliki oleh penyanyi, komposer, pencipta lagu, musisi, dan orang-orang yang sensitif terhadap unsur suara. Agar anak dapat mengasah kecerdasan ini, menurut Christopher Johnson menyarankan orang tua agar menstimulasi kecerdasan musikal anak dengan beberapa cara berikut ini. Stimulasi kecerdasan musikal pada anak. Anda bisa dengan bersenandung dan bernyanyi lagu anak saat beraktivitas bersama si kecil. Selain kemampuan musikal, kecerdasan bahasanya pun bisa berkembang. Kemudian ajak si kecil menebak berbagai bunyi-bunyian untuk merangsang kreativitas berpikirnya. Bunyi bisa didapat dari alam seperti burung berkicau atau alat musik yang Anda miliki. Menyanyi sambil menari bisa dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan musikal dan gerak tubuh si kecil. Ajak si kecil menciptakan musik dari benda-benda di sekitarnya. Bisa dari kaleng kosong, botol bekas yang diisi beras, atau mainan khusus dengan bentuk seperti piano atau drum kecil. Kemudian dorong anak untuk bermain musik bersama teman-temannya agar lebih bersemangat sekaligus melatih kecerdasan interpersonalnya. Dan agar lebih jelas lagi, bila setiap individu memiliki keunikan dan kecerdasan yang berbeda. Misalnya sebagai contoh, penyanyi dengan kecerdasan musikal yang sangat menonjol
yang dimiliki oleh pelantun tembang Bundaku Melly Guslow. Dengan kecerdasan musikal yang sangat menonjol, ia mampu menciptakan lagu dan mengaransir musik dengan penuh penghayatan, di mana hampir semua lagu yang ia ciptakan menjadi hits di telinga setiap para pendengarnya. Selanjutnya, mari kita kenali penyanyi Indonesia yang berhasil go internasional, Agnes Monica. Melly Guslow, Agnes Monica, sepintas keduanya sama-sama penyanyi dengan kecerdasan yang sama, yakni kecerdasan musikal. Akan tetapi sebenarnya di dalam kesamaan tersebut terdapat perbedaan murni. Dari kecerdasan memiliki kecerdasan yang telah dibarengi dengan kecerdasan kinestetik yang membedakan potensi kedua, di mana ia ketika membawakan lagu dapat pula melakukan tarian yang sama fokusnya dengan tembang yang ia bawakan. Dalam diri Agnes Mo tidak saja unsur kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal pun dapat memungkinkan ia miliki. Penyanyi dengan kecerdasan setara Agnes Monica, misalnya Michael Jackson, JKT48, BTS, Blackpink, dan masih banyak lagi. Sedangkan penyanyi dengan kecerdasan musik menonjol selain Melly Guslow bisa juga Iwan Fals, Ahmad Dhani, dan lain-lain. Itulah contoh-contoh individu dengan potensi kecerdasan yang sama dengan kombinasi kecerdasan yang berbeda, sehingga menimbulkan keunikannya masing-masing. Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik yang harus dikembangkan menjadi kompetensi, dan pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi individu menjadi kompetensi. Semoga paparan ini dapat menjadi bertambahnya ilmu dan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pendidik dan para orang tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.